البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita masih membahas tentang iman kepada hari akhir, dan telah kita sebutkan macam-macam penamaan hari akhir di dalam Al-Quran, dan banyak sekali namanya. Dan ketika sebuah perkara memiliki nama yang bermacam-macam, itu menunjukkan akan besarnya perkara itu. Oleh karena itu, ketika hari kiamat adalah hari yang sangat besar, hari yang sangat menegangkan, maka Allah pun memberikan penamaan yang bermacam-macam, penamaan yang banyak sekali, untuk gambaran kepada kita akan besarnya hari itu, yaitu bahwasanya hari itu adalah hari yang sangat mengerikan. Dan hari kiamat itu telah kita sebutkan bahwa kiamat itu ada dua, ada kiamatul sughra, ada kiamatul kubra. Kiamatul sughra itu adalah kiamat yang tegak untuk per individu, di mana dunia sudah berakhir, dia harus melanjutkan perjalanan berikutnya. Sehingga setiap yang meninggal dunia, maka telah tegak hari kiamat bagi orang itu. Ini dinamakan dengan kiamatul sughra. Kemudian yang kedua, kiamat yang kedua dinamakan dengan kiamatul kubra, hari kiamat yang besar yang mencakup semua makhluk di langit dan di bumi, yaitu bahwasanya akan dihancurkan semuanya, kemudian nanti diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru. Demikian juga kita pun dihidupkan kembali. Semuanya dihancurkan sama Allah Ta'ala. Ini mencakup kepada semua makhluk, sehingga dinamakan dengan kiamatul kubra, kiamat yang mencakup kepada semua makhluknya. Dan iman kepada hari kiamat itu, yaitu beriman kepada kejadian setelah kematian, yaitu kehidupan apa saja nanti setelah kematian, maka itu dinamakan dengan hari kiamat. Dan rupanya ketika kita mati itu, kita akan hidup kembali. Dan kehidupan kita itu, kehidupan dunia sekarang, nanti ada kehidupan di barzah, di alam kubur. Kemudian yang ketiga, ada kehidupan yang sejati dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Maka siapa yang beriman kepada hari kiamat, maka dia itu harus beriman kepada 4 perkara. Dia harus beriman kepada 4 perkara. Konsekuensi siapa saja yang beriman kepada hari akhir, maka dia itu harus beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, beriman kepada kematian dan kejadian setelah kematian, yaitu beriman kepada kematian dan alam kubur. Maka pembahasan masalah kematian, demikian juga alam kubur, itu nanti masuk dalam iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Bahwasanya hari kiamat yang besar itu, Allah, demikian juga Nabi Muhammad telah menyebutkan tanda-tandanya. Maka siapa yang beriman kepada hari kiamat, dia harus beriman kepada tanda-tanda yang Allah sebutkan dan Rasulullah sebutkan, yaitu hari kiamat tidak akan terjadi kecuali ada tanda-tandanya. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kejadian setelah dibangkitkan dari kubur. Nanti insya Allah akan kita bahas secara detail sedikit, apa nanti setelah kita dibangkitkan itu kita akan kemana itu, dan kejadiannya apa saja. Nanti insya Allah akan kita sebutkan secara detail sedikit. Kemudian yang keempat, yang terakhir, beriman kepada hari kiamat itu beriman kepada surga dan neraka. Estafet perjalanan terakhir dan inti kehidupan manusia itu surga dan neraka ini. Itu akhir perjalanan finishnya. Nah, jadi beriman kepada hari akhir itu harus beriman kepada 4 perkara ini. Beriman kepada kematian dan kejadian setelah kematian, yaitu di alam kubur. Kemudian yang kedua, beriman kepada tanda-tanda hari kiamat.
Kemudian yang ketiga, beriman kepada kejadian setelah hari kiamat. Bagaimana sih kiamat itu, apa kejadiannya, dan apa yang akan terjadi setelah kiamat. Setelah kita dibangkitkan dari kubur kita, nanti apa saja kita di padang mahsyar. Padang mahsyar itu apa gambarannya? Nanti akan ada hisab, ada timbangan amal, demikian juga ada penyerahan kitab suci, kitab amal kita, kemudian menyeberang jembatan dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, beriman kepada finish perjalanan akhir kita, yaitu beriman kepada surga dan neraka. Pembahasan hari kiamat itu kalau kita bahas panjang sekali pembahasannya itu. Kita mengambil per poin saja itu panjang sekali pembahasannya itu. Karena memang itu merupakan akhir kehidupan kita. Kita sebagai seorang muslim itu, kita itu dunia bukan segalanya, karena dunia itu hanya estafet pertama. Sedangkan perjalanan kita masih panjang sekali. Maka ketika perjalanan masih panjang dan berat sekali perjalanan kita itu, maka Allah itu, demikian juga Rasulullah itu menjelaskan secara detail bagaimana perjalanan kita. Perjalanan kita itu nanti bagaimana setelah kita tinggalkan dunia. Kalau dunia kita faham, karena kita sudah menjalani kehidupan dunia, kita faham, tergambar kehidupan dunia. Sehingga kehidupan dunia itu bagi kita bukan perkara yang gaib, karena nampak, kita semuanya melihatnya. Tetapi kalau kita sudah meninggal dunia itu semuanya gaib bagi kita. Dan apa saja nanti kita akan menjalani apa saja itu panjang sekali itu. Perjalanan setelah kematian kita itu panjang sekali. Maka Allah itu menjelaskan secara detail supaya kita itu percaya bahwasanya perjalanan itu panjang. Kehidupan kita nggak main-main, kehidupan kita nantinya itu. Oleh itu ketika perjalanan nanti itu panjang sekali, kita bukan hanya pindah atau keluar kota, keluar negara, keluar pulau, bukan. Tetapi nanti kita pindah alam, keluar alam semesta. Kita akan keluar ke alam yang lainnya. Sehingga ketika perjalanan itu panjang sekali dan berat sekali, maka seorang muslim itu hendaknya mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Dan bekal yang terbaik itu adalah bekal ketakwaan kita. Kita akan membahas poin pertama dulu, yaitu beriman kepada kehidupan setelah kematian. Beriman kepada kehidupan setelah kematian, yaitu kita percaya bahwasanya kita semuanya akan mati. Membahas masalah kematian itu sering kita dengar, bahwasanya kematian itu takdir ilahi. Sampai kapan kita hidup di dunia kita nggak pernah tahu. Di mana kita akan mati pun kita nggak tahu juga. Posisinya bagaimana kita meninggal pun kita nggak tahu. Yang penting kita itu berjuang untuk meninggal dalam kondisi husnul khotimah, kematian yang baik. Kemudian kehidupan setelah kematian itu apa? Kehidupan nanti setelah kematian itu apa? Jadi perlu kita pahami bahwa kita itu kalau masuk di alam kubur itu bukan alam kematian. Alam kubur itu bukan alam kematian. Ini yang perlu pahami, karena banyak orang yang keliru memahami ini. Alam kubur itu bukan alam kematian, tetapi alam kubur itu adalah alam kehidupan. Jadi alam kubur itu adalah alam kehidupan. Sehingga nanti kita di kuburan kita itu kita hidup lagi itu. Kita akan hidup lagi, kemudian kita nanti akan merasakan kehidupan di sana itu. Nanti kan kita gambarkan sedikit bagaimana corak kehidupan kita di alam kubur itu kayak apa. Tetapi alam kubur itu bukan alam kematian. Ini pahami. Jadi kita itu kalau sudah mati, setelah itu kita masuk alam kubur itu adalah alam kehidupan. Itu bukan alam kematian, tapi alam kehidupan kita. Nah, nanti ada beberapa pembahasan yang perlu kita bahas, supaya tergambar sedikit tentang bagaimana kehidupan di alam barzah itu kayak apa. Jadi ada dua penamaan, ada namanya alam kubur, ada namanya alam barzah. Ada namanya alam kubur, ada namanya barzah. Kalau kubur itu kuburan. Itu bisa diartikan kuburun, jamaknya kubur, atau kubur, yaitu kuburan. Kemudian kalau barzah itu apa? Barzah itu pembatas.
Kalau barzah itu pembatas. Wa mi waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang orang yang sudah meninggal dunia itu ada barzakh. Barzakh itu apa? Pembatas, tembok. Jadi kayak ada pembatasnya, ada dua tempat, ada pembatasnya itu. Nah, itu namanya barzakh. Yaitu dinamakan dengan alam barzakh karena alam itu terbatas dari kehidupan dunia. Yaitu orang kalau sudah mati itu dia sudah dibatasi dengan dunia. Dia tidak akan bisa kembali ke dunia lagi. Maka ketika dia kalau sudah mati itu nggak bisa kembali ke dunia karena ada pembatasnya itu, maka dinamakan dengan alam barzakh. Barzakh itu pembatasnya itu. Nah, jadi ada namanya alam kubur, ada namanya alam barzakh, sama. Alam kubur, alam barzakh sama. Coba kalau kubur itu berkaitan dengan kuburan yang dibikin sama manusia bagi jasad, kalau barzakh itu berkaitan dengan ruh, tidak akan bisa kembali. Oleh itu tidak ada namanya roh gentayangan. Di agama kita nggak ada. Orang mau mati dengan cara apa saja, matinya baik maupun matinya buruk, semuanya masuk ke alam barzakh. Tidak mungkin dia itu kembali ke dunia sama sekali, karena tidak bisa orang itu kembali ke dunia. Maka orang yang sudah meninggal dunia, maka dia nanti akan masuk ke alam berikutnya. Di alam barzakh itu ada alam berikutnya, dia akan melanjutkan perjalanan ke sana itu. Dia tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Sedangkan yang muncul di mata kita dari orang-orang yang sudah mati itu syaitan yang menjelma. Dan syaitan itu bisa menjelma semua bentuk kecuali bentuknya Nabi Muhammad. Sedangkan orangnya, rohnya tidak akan pernah kembali. Sehingga tidak ada namanya roh gentayangan, gak ada dalam agama kita. Kemudian yang perlu sedikit kita bahas di sini, bagaimana proses kematian itu kayak apa itu? Proses kematian itu kayak apa? Sering saya sebutkan riwayatnya, tapi saya nggak baca riwayatnya karena terlalu panjang. Jadi intinya kalau ada orang yang dia itu mau meninggal dunia, orang kalau sudah datang ajal, ajal itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diawalkan, tidak bisa diakhirkan. Dan setiap kita itu sudah punya ajal masing-masing. Ajal kalau sudah datang itu, maka nanti malaikat itu datang dengan jumlah yang banyak sekali. Jadi malaikat itu banyak sekali datang menanti keluarnya roh dari jasadnya. Sampai Rasulullah mengatakan malaikat itu jumlahnya sejauh mata memandang. Sehingga jumlahnya banyak sekali. Dan ketika seperti ini malaikat sudah datang itu, terkadang orang yang mau mati itu ditampakkan sesuatu yang gak dilihat sama orang yang hidup. Sehingga dia itu terkadang melihat sesuatu yang aneh yang kita nggak tahu. Kenapa? Karena dia sudah datang ajalnya itu. Malaikat ini hanya duduk menunggu keluarnya ruh sampai datang malaikat pemimpin mereka. Satu malaikat dinamakan dengan malakul maut. Satu malaikat yang tugasnya mencabut ruh. Setelah itu turun malaikat, malaikat itu duduk di sebelahnya orang itu. Ketika sudah duduk, kemudian dipegang kepalanya. Jadi ubun-ubun, berarti dipegang kepalanya itu. Setelah itu malaikat itu mengatakan kalau orangnya baik, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, jiwa yang bersih, ukhruji, keluarlah kamu dari jasad kamu itu untuk menggapai keridhaan Allah Ta'ala. Setelah itu dicabut rohnya itu seperti orang menarik rambut yang ada di adonan roti. Kalau kita punya adonan roti, kemudian ada rambut ditarik, gampang sekali tariknya itu. Atau keluarnya itu seperti air yang keluar dari teko, yaitu keluarnya itu mudah. Dan dari mana keluarnya itu? Keluarnya itu dari ubun-ubun. Sehingga nanti keluarnya roh itu diikuti dengan pandangan mata. Maka orang kalau mau mati itu mesti matanya lihat ke atas itu. Kenapa? Karena diikuti sama pandangan mata. Sehingga nanti kalau kita melihat ada saudara kita sudah sakaratul maut, maka kita tinggal pegang kakinya saja itu. Kalau kakinya sudah dingin, berarti sudah proses perjalanan roh itu. Sampai ketika sudah totalitas, biasanya kepalanya itu dingin kalau sudah total. Nah, jadi diikuti sama pandangan mata. Ini kalau orang mukmin. Kalau orang kafir itu malaikat yang mencabut itu, dia mengatakan ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, jiwa yang jelek, keluarlah kamu dari jasad kamu untuk mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala. Sebutkan dalam beberapa riwayat, sebelum dikeluarkan itu jasadnya dipukuli sama malaikat. Yaitu malaikat itu membentangkan tangannya, kemudian digebuki sama malaikat itu jasadnya itu. Sehingga orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat itu terkadang dia itu sampai bolak-balik badannya itu kalau sakaratul maut itu. Kenapa? Karena dipukuli sama para malaikat.
Ketika sudah keluar, rohnya itu kalau sudah keluar, maka rohnya itu dipegang sama malaikat. Dan roh itu, ini nanti kita akan sedikit bahas masalah roh. Roh itu bukan udara. Ini pahami ini. Roh itu juga bukan kayak air. Di mana roh itu, kalau air itu kan nggak ada bentuknya. Air itu apa? Air kan nggak ada bentuknya itu. Udara itu bentuknya apa? Nggak ada bentuknya. Sehingga apa? Sehingga bentuknya air itu akan mengikuti wadahnya. Jika wadahnya itu botol, air dituang di situ, maka berarti bentuknya botol air itu. Kenapa? Karena air itu kan membias mengikuti wadahnya kan itu. Apakah roh itu bentuknya seperti itu? Sehingga roh itu bentuknya kayak angin yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dipukul, atau seperti air yang membias gitu. Maka kita katakan tidak. Roh itu ada bentuknya. Sehingga roh itu bisa dipegang, roh itu bisa diikat, roh itu bisa dipukuli, bisa. Kenapa? Karena roh itu bentuk. Sehingga fahami, roh itu adalah sebuah bentuk. Cuma memang bentuknya itu indera kita nggak bisa menembus sampai ke sana itu. Bagaimana bentuknya? Tetapi roh itu bukan udara. Roh itu bukan seperti air yang membias seperti itu, bukan. Tetapi roh itu ada bentuknya. Sehingga ketika roh itu sudah keluar, maka roh itu dipegang sama malaikat, dipegang. Setelah dipegang, maka diserahkan kepada malaikat yang tadi nunggu jumlahnya sejauh mata memandang itu. Akhirnya rohnya itu dibungkus dengan kain kafan. Maka kain kafan itu ada dua, kain kafan untuk jasad kita yang menyediakan, yang kedua kain kafan bagi roh, nanti malaikat yang menyediakan. Kalau orang itu penghuni surga, maka kain kafannya dari surga, baunya wangi sekali, harum. Sedangkan orang yang kafir, maka kain kafannya dari neraka, baunya busuk. Setelah itu dibungkus, setelah dibungkus dinaikkan ke atas langit, yaitu didata, dibawa ke atas langit, didata. Kalau rohnya itu roh yang baik, maka ketika naik ke atas langit, semua malaikat yang di atas langit itu mencium bau harumnya, sehingga mereka semuanya bangga dan bertanya sama malaikat yang mengangkat, siapa rohnya orang ini? Harum sekali bau rohnya itu. Maka rohnya, malaikat mengatakan, ini rohnya Fulan bin Fulan, sebutkan nama dia dan bapaknya. Jadi nama dia dan bapaknya itu disebut. Setelah itu nembus sampai langit pertama, dibuka langit pertama terus sampai langit ketujuh. Langit ketujuh Allah mengatakan, uktubu kitabal abdi fi illiyin, tulislah nama hambaku itu di tempat yang tinggi, fis sama'ir rabi'ah, di langit keempat. Akhirnya dari langit ketujuh itu malaikat turun ke langit keempat, didata namanya, nama dia, bin siapa, tinggalnya di mana, meninggalnya di mana, itu didata semua. Setelah itu selesai baru diturunkan lagi ke dunia. Ini kalau yang beriman. Kalau orang kafir itu dibawa rohnya naik ke atas langit, bau busuk yang menyengat, sehingga semua malaikat terganggu dengan bau busuknya itu. Maka mereka tanya, ini rohnya siapa, bau busuk sekali itu? Maka sebutkan namanya Fulan bin Fulan, nama dia dan bapaknya. Setelah itu diangkat sampai ke langit pertama, diketuk pintu gerbangnya itu, malaikat tidak mau membukakan langit pertama. Akhirnya rohnya itu dilempar dari atas. Setelah itu didatanya itu di bawah langit, di bawah bumi ketujuh. Jadi bumi ada 7 lapisan, di bawahnya itu didata di situ. Ketika sudah selesai didata, maka dikembalikan. Maka nanti roh itu akan kembali ke rumah. Jika memang belum dimakamkan, kembali di rumah, kumpul sama keluarga, lihat jasadnya sendiri, demikian juga lihat keluarganya. Nah itu kenapa Rasulullah mengatakan, innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahlihi. Mayit itu diazab dengan tangisan keluarganya. Yaitu kalau keluarganya itu nangis, maka mayit itu akan terazab. Kata para ulama mengatakan maksudnya terazab itu akan sedih. Mayitnya pun akan sedih melihat kesedihan keluarganya itu. Kenapa? Karena mayitnya itu di situ, rohnya itu di situ itu. Sehingga jangan ngomong kecuali kebaikan. Kalau kita di rumah jenazah itu, jangan ngomong kecuali kebaikan. Kenapa? Rohnya ada di situ. Setelah itu kalau dimandikan, nanti rohnya ikut hadir. Sehingga rohnya itu mengatakan kepada yang memandikan itu, pelan-pelan mandikan jasad saya itu. Kemudian kalau sudah selesai nanti dibawa ke kuburan itu. Kalau orang yang beriman ketika dibawa di kuburan itu, dibawa di atas kerenda itu, kan rohnya ikut juga itu. Maka dia mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segera, segera, ayo cepat, cepat. Ya kan, supaya saya cepat kembali kepada keluarga-keluarga saya itu. Akhirnya apa? Dia itu nyuruh cepat itu, pemakamannya itu cepat, 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 cepat. Ini kalau dia itu beriman. Kalau orang kafir dia mengatakan, dia bingung itu, mau dibawa kemana jasad saya itu? Kemana kalian membawa jasad seperti ini itu? Akhirnya sampai ke kuburan. Setelah sampai di kuburan, ditanam dalam kuburan, maka rohnya pun hadir.
Rohnya hadir dan rohnya mengatakan kepada yang menimpakan tanah itu, pelan-pelan menimpakan tanah di muka saya. Kemudian ketika sudah pulang itu, rohnya itu sudah pulang, orang-orang yang takziah itu pulang, yang ikut pemakaman itu pulang, maka rohnya pun mendengar suara terompahnya. Ketika sudah pada pulang, ini proses saya ringkas, saya cepatkan. Ketika sudah pulang itu, setelah itu rohnya menyatu dengan jasad, berarti kumpul lagi itu, sehingga dinamakan manusia kembali. Oleh itu kalau ditanya, misalkan ditanya itu, terus roh itu mati enggak itu? Roh itu mati enggak itu? Maka kita katakan roh itu mati. Karena tidak ada yang hidup kecuali mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti merasakan kematian. Pertanyaan terus, matinya roh itu kapan? Kita katakan matinya roh itu hanya proses keluar dari jasad. Sehingga ketika proses keluar dari jasad itu baru dinamakan matinya roh. Setelah keluar, roh itu nanti kekal dan abadi. Tidak akan mati seperti jasad yang mati, hancur, dimakan tanah, habis. Enggak, kalau roh tidak merasakan seperti itu. Tapi roh merasakan kematian. Tapi matinya apa? Kematian roh itu hanya proses keluar dari jasadnya. Prosesnya itu namanya kematian. Kalau sudah keluar, selesai. Roh itu nanti kekal dan abadi. Nah, berarti di sini tadi roh itu akan disatukan lagi dengan jasadnya. Pertanyaan, apakah jasad yang itu? Tidak. Jasad yang berbeda, tapi apa? Dia punya jasad yang baru. Demikian juga rohnya akan menyatu dengan jasad itu, maka kumpul kembali. Jasad dan rohnya itu menyatu, seperti kita di dunia. Alam dunia itu kan alam jasad dan roh menyatu. Ketika jasad dan roh menyatu, baru dinamakan dengan manusia. Manusia itu siapa? Kumpulan jasad dan roh. Itu namanya manusia itu. Ketika itu sudah berpisah, maka namanya sendiri-sendiri. Ini namanya jasad, jenazah, itu namanya roh. Tapi ketika disatukan jadi satu, baru dinamakan dengan manusia. Sehingga manusia itu kumpulan jasad dan roh. Maka di alam kubur itu nanti menyatu kembali antara jasad dan roh. Ketika sudah menyatu kembali, maka didatangi dengan dua malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir. Dinamakan dengan Munkar dan Nakir. Munkar Nakir itu dari kalimat nakaro, yang kuru aneh. Yaitu kalimat mungkar nakir itu, mungkar itu bukan perkara yang mungkar, bukan. Mungkar dan nakir itu malaikat yang bentuknya aneh, sehingga kita kata malaikat itu bingung, ini malaikat bentuknya kayak apa itu. Kenapa? Karena malaikat ini itu disebutkan dalam sebagian riwayat itu azraqani aswadan. Malaikat itu hitam dan biru. Hitam dan biru. Maksudnya apa? Sebagian mengatakan wajahnya itu ada dua, ada setengahnya hitam, setengahnya itu biru. Ada yang mengatakan itu matanya. Satu matanya itu hitam semua, satu matanya itu biru. Dinamakan malaikat Munkar dan Nakir. Setelah itu malaikat itu mendudukkan kita, duduk. Nah, setelah itu kita duduk dan digambarkan seperti riwayat itu, alam kubur ketika kita mau ditanya itu digambarkan di sana itu matahari itu mau tenggelam. Jadi prosesnya itu kalau di sana itu kayak matahari itu mau tenggelam, posisinya seperti itu. Ada banyak riwayat menggambarkan tentang sifat malaikat Munkar dan Nakir, tapi sebagian lemah riwayat itu. Seperti suaranya seperti halilintar, demikian juga giginya, taringnya panjang. Sampai ada riwayat itu ketika mau bertanya itu malaikat itu, yaitu dia itu mendatangi mayitnya itu dengan cara menggali tanah dengan giginya itu. Kemudian rambutnya panjang dan yang lainnya, tapi banyak riwayat yang lemah dalam masalah ini. Tapi yang sahih itu aswadani asraqan. Dua-duanya itu hitam dan biru. Kalau itu jelas, itu riwayatnya sahih. Tapi kalau riwayat yang lainnya tentang menjelaskan Munkar dan Nakir itu banyak riwayat yang lemah. Setelah itu ketika didudukkan, duduk, prosesnya itu duduk. Jadi didudukkan itu. Tapi saya katakan tadi, ini bukan jasad di dunia. Jasad di dunia yang kita lihat dengan mata kita itu alam dunia. Sehingga apakah kuburan itu di situ? Bukan, itu alam dunia. Karena kita yang bikin kuburan itu. Demikian juga jasad yang kita tanam itu jasad dunia, karena bisa kelihatan dengan mata kita. Ini jasad yang baru. Entah orangnya itu jasadnya itu dikremasi misalkan sampai jadi abu, atau dimakan binatang jadi kotoran, itu alam sendiri. Sehingga gambarannya kayak apa itu alamnya? Wallahu alam. Ini alam akhirat, alam ghaib. Sehingga tidak bisa kita gambarkan dengan akal kita. Jadi didudukkan, setelah didudukkan kemudian ditanya. Pertanyaan bermacam-macam. Ada yang riwayat matan 3, ada yang matan 2, ada yang matan 4. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat itu pertanyaan itu sesuai dengan keinginan malaikat. Malaikat nanti akan menanyakan orang itu layaknya ditanya 2 saja, atau 3, atau 4. Itu nanti tergantung malaikatnya itu.
Orang kafir ada yang ditanya dua, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia mengatakan nggak tahu saya. Tanya lagi, waman nabiyuka, siapa waman dinuka, siapa apa agamamu? Dia mengatakan la adri. Kalau seperti ini nggak tahu, maka dia bertanya cuma dua saja, nggak ditanya tentang nabi, karena Allah agama saja nggak tahu itu. Akhirnya setelah itu dia palu kepalanya sama malaikat sampai teriak, semua makhluk itu mendengar kecuali tsakolin, manusia dan jin. Sedangkan binatang mendengar, sehingga binatang itu mendengar teriakan tangisan penghuni kubur. Maka binatang itu terkadang menangis, mereka itu terkadang nggak kuat mereka mendengar seperti itu. Tapi kalau manusia dan jin tidak. Ada juga pertanyaan itu tiga, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, tiga. Ada juga yang empat, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man hadzal ladzi rajulil bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kamu itu. Kalau bisa menjawab, pertanyaan keempat, wa ma ilmuka bihi, dari mana kamu tahu dia itu seorang nabi. Setelah itu dia mengatakan, saya baca Al-Quran, saya beriman dan saya mempercayainya. Nah, kalau dia itu sudah bisa menjawab pertanyaan atau yang tidak bisa menjawab pertanyaan, maka selesai. Itu namanya, pertanyaan itu dinamakan dengan fitnah kubur, ujian. Kayak kita itu mau tes, nah jadi kita dites itu. Dan tesnya kan mudah sekali itu. Cuma pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu. Kan mudah sekali tesnya itu. Jadi kita mau masuk alam kubur itu kita dites dulu. Dites itu apa? Untuk nanti dia mendapatkan kenikmatan atau azab. Itu tesnya kan itu. Dan tesnya itu kan gampang sekali itu. Tetapi walaupun tesnya itu gampang, kita bisa menghafal sekarang, tapi yang menjawab itu bukan lisan kita, bukan kecerdasan kita. Yang menjawab itu amal soleh kita. Maka kalau sudah bisa menjawab pertanyaan atau tidak bisa menjawab, selesai pokoknya itu. Dia sukses lulus atau tidak, itu tesnya di situ. Namanya fitnah. Fitnah itu ujian, tes. Setelah itu dia akan masuk ke fase berikutnya, masuk ke alam kubur. Setelah itu, nah baru di alam kubur itu nanti ada azab kubur, ada namanya nikmat kubur. Kalau itu apa? Ada dua, ada namanya fitnah kubur, ada namanya azab kubur. Itu berbeda. Kalau fitnah itu tes tadi, kalau azab itu kalau tidak bisa menjawab maka nanti akan diazab. Sehingga bahwa fitnah kubur dan azab kubur itu berbeda. Nah, jadi tes itu awal, ketika dia masuk alam kubur ditanya sama dua malaikat. Jadi pengujinya itu dua, malaikat mungkar nakir. Setelah itu apa? Dari itu akan ketahuan dia itu layak mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan azab. Nah, setelah itu mulai dia itu masuk ke rumahnya masing-masing. Sehingga apa? Di alam kubur itu gambarannya kayak rumah, yaitu sebuah rumah, sebuah kehidupan itu. Maka kalau orang itu yang beriman, dia itu beriman, kuburannya diluaskan sejauh mata memandang itu, sehingga luas sekali kuburannya itu. Kemudian dibikinkan rumahnya itu kalau lihat pemandangan, buka jendela, buka pintunya, dia itu melihatnya itu pemandangan surga. Setiap hari minimal 2 kali, kata sebuah riwayat itu, pagi dan sore itu dia itu setiap hari melihat rumahnya di surga. Sehingga apa? Kalau dia itu melihat rumahnya di surga, rumah yang sangat indah sekali, dia itu pengen segera masuk ke surga, tapi nggak bisa. Akhirnya kalau orang itu, dia itu sudah mendapatkan kenikmatan seperti itu, dia mengatakan kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, aqimis sa'ah, tolong segerakan hari kiamat ditegakkan supaya saya bisa masuk ke rumah saya itu. Tapi apa? Belum diizinkan. Kenapa? Karena dia masih di alam kubur. Tapi apa? Setiap hari 2 kali dia itu melihat rumahnya. Ya, dia walaupun di alam kubur, dia itu sudah melihat rumahnya itu, penikmatan kayak apa itu semuanya sudah dia lihat itu. Akhirnya apa? Dia itu kangen sekali pengen masuk ke rumah itu, tapi gak diizinkan. Jadi nanti dibikin rumah itu ada permadani dari surga, baunya wangi, pakaian, sandal, semuanya ada lengkap. Di situ ada kehidupan di situ itu. Setelah itu apa? Kita itu nanti ada yang menyertai kita itu, yang menyertai kita itu, menunggu kita, membersamai kita. Tiba-tiba datang tamu, ngetuk pintu, setelah itu dibukakan, wajahnya indah sekali itu. Sampai orangnya ini mengatakan, saya kalau lihat kamu itu kok senang sekali itu, wajah kamu indah sekali, kamu itu siapa itu? Maka dia mengatakan, saya itu amal soleh kamu. Berarti apa? Yang membersamai kita itu cuma amal soleh. Tapi yang mengantar kita sampai kuburan itu 3. Rasulullah mengatakan itu. Yang mengikuti sampai ke kuburan itu ada 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Rasulullah mengatakan yang 2 pulang, harta dan keluarga itu pulang. Hatta istri yang paling cinta sama suaminya tetap pulang itu. Nggak mungkin mau tidur di kuburan juga itu. Dia akan pulang juga itu. Maka yang setia menemani kita itu amal kita. Kalau amal soleh, maka dia itu akan menemani kita di kuburan kita itu, dan wajahnya indah sekali itu.
Tetapi kalau orang kafir dibikinkan rumah, rumahnya dihimpitkan, sempitkan. Kemudian kalau buka jendela, pintu itu lihatnya api neraka jahanam. Dan setiap hari 2 kali melihat rumah dan azab yang disediakan Allah nanti di hari kiamat itu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Para pengikutnya Fir'aun itu, dia di alam kubur itu melihat api siang dan sorenya setiap hari. Melihat ditampakkan neraka jahanam, bagaimana rumahnya, bagaimana azabnya itu ditampakkan siang dan sorenya itu. Sebelum dia itu merasakan itu, maka orang kafir itu mengatakan, wahai Tuhanku, la tuqimis sa'ah, jangan dibangkitkan hari kiamat, karena dia tahu kalau dibangkitkan hari kiamat azabnya mengerikan itu. Demikian juga permadani dari neraka, pakaian dari neraka, sandal dari neraka itu. Setelah itu datang orang, wajahnya menyeramkan, maka tanya, kamu siapa, wajah kamu kok menyeramkan seperti ini? Maka dia mengatakan, saya itu amal dosa yang kamu kerjakan. Setelah itu apa? Baru di situ nanti ada kehidupan. Kita katakan ada kehidupan, maka kita akan bahas di sini sedikit masalah kehidupan. Kehidupan di alam barzah. Kehidupan itu apa? Prosesnya sedikit saya ringkaskan tadi, pembahasan prosesnya itu. Setelah itu apa? Nanti ada kehidupan. Bicara masalah kehidupan di alam barzah ini akan saya ringkaskan dari kitab pembahasan kita ini, dari kitab Ar-Ruh. Bagus, kitab bagus sekali. Ditulis sama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kitab Ar-Ruh. Saya ringkaskan saja poin-poinnya supaya tergambar bagaimana kehidupan di alam barzah itu kayak apa. Ada beberapa masalah, pertanyaan-pertanyaan, kita lewatnya sistemnya beliau itu pertanyaan jawaban itu. Pertanyaan pertama, saya ringkaskan pembahasannya. Hal ta'riful amwatu bi ziyaratil ahya? Apakah orang yang sudah mati itu mengetahui orang hidup yang menziarahi kuburnya? Misalkan kita ziarah ke kuburan orang tua kita itu, apakah si mayit itu mengetahui kalau kita itu ziarah itu, mengetahui atau tidak itu? Maka kalau beliau mengatakan, pendapat yang beliau rojihkan itu, Imam Muqayyim itu, beliau mengatakan mengetahui. Beliau membawakan sebuah riwayat, ma min muslimin yamurru bi qabri akhihi, tidak ada seorang muslim yang menziarahi kuburan saudaranya, kana ya'rifuhu fid dunya, yang dia kenal di dunia, fayusallimu alaihi, kemudian dia mengucapkan salam masuk kuburan itu, assalamualaikum, hatta yarudda alaihi salam, sampai Allah kembalikan ruhnya ke jasad di dunia, sampai dia itu bisa menjawab pertanyaannya, yaitu salamnya. Kalau beliau mengatakan, kata Imam Muqayyim, bahwasanya orang yang meninggal itu, dia itu bisa mengetahui siapa yang menziarahi dia itu. Demikian juga mendengar suaranya itu, bahkan bisa menjawab salamnya itu. Kenapa? Dalam masalah ini memang khilaf panjang, akan saya sebutkan sedikit, fahami ini. Yaitu masalahnya itu, apakah si mayit itu mendengar orang yang masih hidup atau tidak? Ini pembahasan yang kita bahas ini. Orang kalau sudah mati, dia di alam kubur. Pertanyaan, orang yang mati itu mendengar orang yang masih hidup enggak? Misalkan saya ziarah kubur, saya ngobrol sama si mayit itu, atau saya talqin dia itu. Pertanyaan, apakah si mayit itu mendengar atau tidak? Ya, paham ya masalahnya ya, pembahasan kita ya. Maka kita katakan ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Ini masalah yang pertama kita bahas ini dulu, karena dari ini nanti akan bercabang-cabang menjadi banyak cabang itu. Yaitu kalau seandainya kita katakan mendengar, banyak cabang nanti itu. Berarti talqin mayit bermanfaat. Misalkan kita mentalkin mayat ketika ditanam dalam kuburan, itu kan bermanfaat, mendengar kan itu. Dan yang lainnya itu, maka khilaf panjang di antara para ulama. Kenapa? Karena banyak riwayat yang menjelaskan mayat itu mendengar. Dalam hadis yang sahih banyak sekali. Tetapi kalau kita lihat keumuman Al-Quran itu matan enggak mendengar itu. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian itu manggil mereka enggak akan mendengar suara kalian itu. Allah Ta'ala mengatakan juga, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka sudah ada dinding pemisah sehingga tidak mungkin menyatu dengan alam dunia. Sehingga apa? Kalau kita lihat keumuman ayat Al-Quran, mereka itu nggak bisa mendengar, totalitas tertutup. Tapi kalau kita melihat hadisnya, banyak sekali hadis yang menjelaskan mereka itu mendengar. Tadi seperti saya sebutkan, mendengar suara terompah. Mayat itu mendengar suara terompah orang yang baru pulang dari pemakaman. Demikian juga Rasulullah itu pernah ngobrol sama para orang-orang kafir yang meninggal di perang Badar, ditanam di sungai Badar, di sumur Badar. Setelah 3 hari Rasulullah datang ke sana.
diskusi sama mereka, ngobrol sama para orang-orang yang mati di situ, orang-orang kafir itu. Dipanggil satu persatu, ya Abu Jahal, kamu mendapatkan janji Tuhan kamu enggak itu? Wahai ini, sebutkan semua sama Rasulullah. Umar bin Khattab waktu itu ikut. Jadi Rasulullah itu ketika selesai perang Badar, kan Rasulullah menang. Akhirnya ketika menang, maka orang-orang kafir itu, jasad-jasad mereka itu dikumpulkan di sebuah sumur, namanya sumur Badar. Setelah itu ditanam sama Rasulullah. Rasulullah tinggal di Badar itu sampai 3 hari, bikin kemah di situ. Nah, ketika Rasulullah mau pulang ke Madinah, Rasulullah itu datang ke sana, datang ke Badar, ke kuburannya itu, kemudian diskusi sama mereka yang sudah mati itu. Maka Umar bin Khattab itu bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau itu ngomong dengan jasad yang sudah mati itu? Rasulullah mengatakan, ya Umar, mereka itu lebih mendengar suara saya daripada kalian. Mereka lebih mendengar apa yang saya omongkan daripada kalian ini. Dan banyak riwayat seperti itu menunjukkan mereka itu mendengar. Maka terjadi khilaf panjang di antara para ulama. Banyak ulama yang mengatakan mayit itu mendengar orang yang masih hidup. Kalau kita ziarah, maka itu ketika ziarah itu apa kita ucapan kita? Assalamualaikum, assalamualaikum, kayak kita mengucapkan salam masuk rumah gitu. Kenapa? Karena penghuninya itu mendengar gitu. Assalamualaikum dara qaumi mu'minin, kan itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat. Kenapa? Karena mereka itu mendengar. Itu kata banyak ulama seperti itu. Akhirnya dari ini, masalah ini, kalau mereka mengatakan mendengar, maka nanti dibangun fikih berikutnya, yaitu apa? Berarti talqin mayit itu bermanfaat atau tidak. Maka banyak ulama, Imam Qayyim pun menyebutkan dalam kitab Ruh itu, beliau mengatakan banyak sekali ulama yang mengatakan sunnah talqin, mensunahkan. Kenapa mensunahkan? Karena itu mendengar, dan kita itu diperintahkan memberikan manfaat. Walaupun memang talqin mayit setelah meninggal itu dalilnya keumuman. Laqinu mautakum la ilaha illallah, hadis yang sahih itu. Talqinkan orang yang mati di antara kalian itu la ilaha illallah. Banyak ulama yang mengatakan orang mati di sini itu adalah orang yang masih hidup tapi dia itu sudah mau mati. Bukan orang mati, bukan. Tapi mautakum itu orang yang sakit parah sudah mau mati. Itu dinamakan dengan mautakum. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, lafadznya mautakum itu mayit gitu. Berarti apa? Orang yang mayit itu boleh ditalqin. Kenapa boleh ditalqin? Karena bisa mendengar suara orang yang masih hidup. Nah, itu banyak ulama-ulama yang mengatakan sunnah seperti Imam bin Shalah dan yang lainnya. Nah, itu kalau kita melihat masyarakat kita itu mengamal seperti itu, fahami ini. Itu ada juga ulama yang berpendapat seperti itu. Ada ulama seperti itu. Cuma terlalu berlebihannya ini jadi masalah itu, karena mereka talqin itu cuma ringkas mereka itu. Tapi terlalu panjang lebar dan yang lainnya, ini jadi masalah. Ini kalau ulama, jadi ulama yang pertama mengatakan tidak mendengar mendengar secara intinya mendengar orang yang masih hidup. Sehingga itu mendengar. Kalau pendapat yang kedua, ada ulama itu mengatakan tidak mendengar secara totalitas, karena lebih mengikuti keumuman ayat Al-Quran. Sehingga dipakai ayat itu untuk apa? Mengatakan bahwa si mayit itu enggak mendengar. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat, itu pendapat yang ketiga, yaitu apa? Pendapat yang menggabungkan antara keumuman ayat dengan rincian hadis. Kita katakan apa? Hukum asal orang yang mati itu tidak bisa mendengar, karena itu keumumannya, itu namanya hukum asal itu. Tapi kalau ada dalil yang menyebutkan mendengar dalam sebuah kondisi, maka kita tetapkan cuma kondisi itu saja. Contohnya misalkan ketika mayit itu ditanam dalam kuburan, setelah itu selesai semua prosesnya itu, orang yang mengiringi jenazah itu pulang, maka si mayit itu mendengar suara terumpahnya. Kita katakan yang didengar itu cuma suara sandal, sedangkan obrolan mereka, suaranya HP mereka, suara motor mereka gak mendengar. Kenapa? Masuk dalam keumuman ayat. Demikian juga Rasul ketika ngobrol itu, kita katakan proses itu memang mereka mendengar. Tapi selain itu, ketika Rasulullah ngobrol sama Umar bin Khattab, demikian juga Umar bin Khattab ngomong sama Rasulullah, maka itu nggak didengar sama si mayit. Kenapa? Karena dalilnya cuma itu saja yang mengeluarkan gitu. Kalau tidak ada yang mengeluarkan, berarti masih dalam keumuman, yaitu si mayit itu tidak mendengar suara orang yang masih hidup. Gimana tergambar, paham ya? Ini saya ringkaskan pembahasannya. Jadi intinya Al-Imam Ibnu Qayyim di sini membahas pembahasan pertama yang beliau bahas. Maka nanti kalau kita baca kitab Ar-Ruh itu, pertama yang kita dapatkan itu masalah ini. Apakah semayit itu mendengar orang yang masih hidup atau tidak? Itu masalah pertama. Dan nanti belum masuk ke masalah talqin mayit dan yang lainnya itu. Dan beliau pendapatnya mensunahkan. Ini pendapatnya Imam Ibnu Qayyim. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah yang kedua, wahya anna arwahal mauta
hal tatalaqa wa tatazawar wa tatadzakar amla. Apakah roh-roh itu yang sudah mati itu di alam kubur, jadi orang-orang yang sudah di dalam kubur itu, apakah mereka itu berkumpul, mereka saling ngobrol, mereka itu saling berkunjung, mereka itu ngerumpi dan yang lainnya. Jadi apakah mereka itu kayak kita itu, kita bertetangga akhirnya kita kumpul dan yang lainnya seperti ini? Maka beliau mengatakan, kata Imam Al-Qayyim, al-arwah qisman, roh itu ada dua macam, yaitu kehidupan di alam kubur itu ada dua. Yang pertama, arwahun mu'adzabah, orang-orang yang diazab di alam kubur. Jadi kalau mereka diazab, maka kata beliau, fahiya fi syughlin bima fihi minal azab, maka dia itu sibuk dengan urusan azabnya. Maka dia tidak sempat untuk berkunjung, tidak sempat untuk berkumpul, tidak sempat untuk saling ngobrol. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan azab mereka. Ini macam yang pertama. Yang kedua, arwahun muna'amatun, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Wahiyya mursalatun ghairu mahbusatin, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu diberikan kebebasan dan mereka tidak dikungkung dalam satu rumah, mereka itu bebas, mereka itu mau kemana saja itu. Akhirnya tatalaqa, mereka saling berjumpa, wa tatazawar, mereka saling berkunjung, wa tatadzakar, dan mereka itu saling rumpi di antara mereka, ngobrol di antara mereka itu. Maka min hafid dunia, sebagaimana mereka itu di dunia dulu. Maka kalau kita punya teman akrab kok sama-sama mendapatkan kenikmatan di alam kubur, maka nanti kita akan ngobrol bareng. Apa dalilnya itu? Dalilnya itu ketika Utsman bin Affan itu bermimpi. Jadi Utsman bin Affan itu pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu ketemu sama Rasulullah. Rasulullah itu sedang kumpul dengan Abu Bakar dan Umar, berkumpul. Setelah itu Rasulullah mengatakan, Utsman, kamu pulang dulu ke dunia karena kamu besok akan ke sini. Dan kita semuanya 3 orang itu sedang puasa, di depannya ada makanan itu. Kita tidak akan buka kecuali nunggu kamu datang ke sini. Akhirnya Utsman bin Affan itu bangun, langsung beliau itu persiapan untuk puasa. Ketika puasa, subhanallah, siangnya itu meninggal, dibunuh Utsman bin Affan itu. Persis dengan apa yang dilihat dalam mimpinya itu. Berarti menunjukkan apa? Orang yang mendapatkan kenikmatan itu mereka berkumpul. Maka berarti kalau ditanya di sini berarti apa? Apakah di alam kubur itu akan ada perkumpulan lagi, pertemuan lagi, saling ziarah dan yang lainnya? Kita katakan orang itu ada dua. Ada yang mendapatkan azab, kalau yang diazab nggak punya kesempatan. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan kenikmatan. Kalau mendapatkan kenikmatan, maka nanti mereka akan berkumpul kembali. Ya, berkumpul, bahkan berkumpul dengan teman-teman akrabnya, berkumpul dengan keluarga mereka, itu mereka akan berkumpul. Dan berkumpulnya itu apa mereka itu? Nanti mereka akan cerita-cerita itu. Bahkan ada sebuah riwayat itu, kalau ada tamu baru datang ke alam kubur, tamu itu sangat mereka kangeni itu. Jadi ada sebuah riwayat sebutkan sama Imam Qayyim itu. Jadi ketika ada orang baru meninggal, baru masuk alam kubur, maka orang-orang yang di kuburan itu semuanya kumpul, tanya tentang kabarnya orang-orang di dunia itu. Kamu gimana kabarnya anak saya sekarang bagaimana anaknya itu? Terus gimana kabar si fulan, kabar si fulan itu? Akhirnya sebagian mengatakan, sudah diamkan dulu, ini baru selesai dari capeknya dunia itu, biarkan dia istirahat dulu itu. Nanti kalau dia sudah selesai istirahat, kita nanti ziarah ke rumahnya, kita tanya bagaimana keluarga kita di dunia itu. Berarti apa? Orang-orang yang di alam kubur itu menanti datangnya orang-orang yang meninggal untuk menanyakan perihal keluarga mereka yang di dunia. Itu ada seperti itu, ada riwayat seperti itu disebutkan sama Imam Qayyim di kitab beliau itu. Intinya apa? Intinya itu mereka itu akan berkumpul dan mereka itu ngobrol dan mereka itu juga saling menanti kabar-kabar bagaimana keluarga mereka itu. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Mereka tidak tahu bagaimana kabar anaknya sekarang, apakah anaknya sudah nikah atau sudah punya rumah atau yang lainnya lah. Mereka menanti kabar-kabar itu. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah yang ketiga, pertanyaan ketiga, hal tatalaqa arwahul ahya wa arwahul amwat. Apakah rohnya orang mati bisa berkumpul dengan rohnya orang hidup? Kita bisa nggak berjumpa dengan orang tua kita itu? Tapi yang berjumpa rohnya kita saja itu. Maka kita katakan kalau jasad dan roh nggak bisa berjumpa. Kalau jasad dan roh nggak bisa berjumpa, maka kalau misalkan bapak kita sudah meninggal, tiba-tiba Jumat Kliwon, tiba-tiba bapak kita pulang misalkan itu, maka jelas itu bukan bapak kita. Kenapa? Jasad kita nggak bisa kumpul dengan rohnya orang mati. Itu sudah jelas kalau itu nggak mungkin. Pertanyaan adalah kalau roh kita bukan jasad kita, roh misalkan dalam alam mimpi,
kita bermimpi ketemu dengan bapak kita itu. Bisa nggak seperti itu? Khilaf juga di antara para ulama. Yang dirojikan oleh para ulama itu bisa. Hukumnya bisa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika mati, dan yang wallati lam tamut fi manamiha, dan yang mewafatkan jiwa ketika tidur. Jadi semuanya wafat kecil dan besar. Fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta. Jadi semuanya diwafatkan sama Allah Ta'ala, dikumpulkan jadi satu. Orang yang sudah diputuskan untuk mati ditahan sama Allah Ta'ala, tidak boleh kembali lagi ke dunia. Wa yursilul ukhra, sedangkan orang yang tidur dikembalikan lagi sama Allah Ta'ala ila ajalin musamma, sampai batasan waktu tertentu, yaitu sampai kematian mereka itu. Oleh itu kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, balaghani anna arwahal ahya wal amwat tatalaqa fil manam. Abdullah bin Abbas mengatakan, telah sampai kepada saya kabar bahwasanya rohnya orang mati dan orang hidup itu bisa berkumpul di dalam mimpi mereka. Sehingga bahwa setelah itu mereka bertanya dan yang lainnya. Namun yang menjadi perhatian itu, tidak semua yang kita lihat dalam mimpi kita itu adalah bapak kita, itu adalah bapak kita yang asli. Kenapa? Karena syaitan pun bisa menjelma dalam bentuk bapak kita. Sehingga kita tidak bisa memastikan apa itu bapak kita asli atau tidak, itu kita nggak bisa. Kenapa? Karena setan bisa menjelma dalam bentuk yang lain. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah yang keempat, an-ruh hal tamutu am yamutul badan wahdahu. Apakah roh itu merasakan kematian atau tidak? Maka Al-Imam Al-Qayyim ketika membahas masalah seperti ini, apakah roh itu mati atau tidak, seperti tadi saya sebutkan, beliau mengatakan mautun nufus huwa mufaraqatuha lil ajsadiyah. Matinya roh itu adalah proses keluarnya dari jasadnya, yaitu berpisah dengan jasad, keluar dari jasad. Fa in urida bi mautiha hadzal qadar fa hiya dha'iqatul maut. Jika yang diinginkan dengan kematian roh itu seperti ini, maka kita katakan roh itu merasakan kematian. Karena roh termasuk jiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Setelah itu beliau mengatakan wa in urida annaha ta'dam. Tapi kalau yang diinginkan roh itu matinya itu masih seperti jasad, kaku, setelah itu nanti dimakan sama tanah, membusuk dan yang lainnya, maka kita katakan la tamutu bihadzal i'tibar. Maka roh tidak mati dengan gambaran seperti ini. Kenapa? Karena matinya roh itu bukan seperti jasad mati, bukan. Matinya roh itu cuma prosesnya keluar dari jasadnya itu. Kemudian masalah yang ke-5 kita cukup ke-5 saja, nanti yang ke-6 dan selanjutnya nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Masalah yang ke-5, kaifa tata'aruful arwahu ba'da mufaraqatil abdian. Bagaimana roh-roh itu saling mengenal satu sama lain itu? Apakah punya ciri? Roh itu punya ciri enggak itu? Contohnya kita kan bisa kenal itu. Oh itu si fulan, oh itu si fulan, si fulan. Kenapa? Karena manusia itu bentuk wajahnya beda-beda itu. Nah, di alam kubur itu apakah manusia itu juga bentuknya seperti itu juga itu? Apa bentuknya semuanya sama atau beda-beda itu? Maka beliau mengatakan, kata Imam Qayyim, annaha ba'da mufaraqatihi al-jasad. Roh itu setelah keluar dari jasadnya, ta'khudhu min badaniha suratan tatamayyazu biha an ghairiha. Roh itu akan mengambil gambaran bentuk badan sendiri. Wa fa innaha tata'athar. Dan kenapa? Karena badan itu membekas dalam rohnya itu. Wa tantaqilu anil badan, walaupun badannya itu lain, beda, bukan badan dunia, tetapi roh itu memiliki ciri, yaitu memiliki sifat sendiri itu. Kama yata'atsarul badanu wa yantaqilu anha. Sebagaimana badan pun berpengaruh merasakan dari rohnya, demikian juga roh pun juga merasakan. Tetapi pertanyaan di sini, apakah memang nanti kalau kita dibangkitkan itu mukanya kayak muka kita semua seperti ini? Maka itu kita katakan wallahu alam. Yang penting apa kita katakan bahwasanya roh nanti kalau sudah meninggal di alam kubur itu jasadnya jasad yang baru. Bukan jasad dunia, jasad yang baru. Sehingga yang sudah tua renta dimudahkan, yang masih kecil dituakan, dimudahkan juga itu. Sehingga mereka punya jasad yang baru, saling mengerti. Oh ini si fulan, oh ini si fulan, ini si fulan. Tapi bentuk aslinya kayak apa? Wallahu alam. Apakah jasad kita seperti ini sama dengan
dunia itu wallahu alam. Kita katakan wallahu alam. Intinya kita pahami dari banyak riwayat bahwasanya roh itu saling mengenal di antara mereka. Oh itu Rasulullah, oh itu Abu Bakar, oh itu Umar. Tetapi jasadnya dengan jasad yang baru. Kenapa? Jasad mereka di dunia, di alam kubur hancur dimakan dengan tanah mereka itu, manusia itu. Tapi di alam kubur mereka itu punya jasad yang baru. Jasad mereka lebih sempurna daripada jasad dunia. Jasad di akhir kiamat itu lebih sempurna lagi nanti jasad di hari kiamat, dan dibesarkan itu, besar sekali nanti di hari kiamat itu. Tetapi apakah itu jasadnya itu persis mukanya dengan muka kita di dunia? Kita katakan wallahu alam. Kalau urusan sama apakah dengan muka dunia, kita katakan wallahu alam. Tapi yang kita pahami bahwa roh itu nanti memiliki jasad sendiri. Jasad sendiri, bukan jasad dunia. Apakah persis bentuknya? Wallahu alam. Bagaimana bentuk jasadnya nanti di alam kubur itu kayak apa? Wallahu alam. Demikian juga nanti di surga itu, apakah bentuknya jasadnya seperti itu? Wallahu alam. Intinya perlu kita pahami bahwa di surga itu jasad manusia semuanya sempurna, sehingga jasad-jasad yang ada kekurangan di dunia itu semuanya dihapus dengan kesempurnaan, sehingga tidak seperti itu, tidak mungkin seperti itu. Ketika melihat itu cacat, maka nanti di alam kubur itu atau di hari kiamat tidak mungkin ada lagi cacat itu. Maka semua itu adalah wajah yang ganteng kalau laki-laki, cantik bagi perempuan, sempurna, gantengnya, cantiknya itu sempurna. Bahkan cantiknya wanita itu lebih cantik daripada bidadari. Berarti apa? Berarti mereka sempurna itu. Nah terus bagaimana tentang dunia? Misalkan orang katakan, Ustadz kalau saya nanti suami saya itu punya bidadari, yo saya kalah sama bidadari itu. Ya kalau jasad dunia kalah nggak ada apa-apanya itu. Jasad dunia jauh sekali dengan bidadari kan kecantikannya itu. Tetapi ini jasad akhirat gitu. Jasad akhir kayak apa cantiknya wallahu alam. Tapi riwayatnya itu wanita dunia itu menjadi pemimpin bidadari. Itu cantiknya melebihi bidadari. Berarti apa? Berarti ada jasad yang baru. Tetapi gambarannya kayak apa? Wallahu alam. Gambarannya kayak apa? Wallahu alam itu. Mukanya kayak apa? Wallahu alam. Apalah persis wallahu alam, kita katakan wallahu alam karena tidak ada penunjuk yang jelas masalah ini. Ya kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita baru masuk ke masalah yang kelima. Nanti kita akan masuk pembahasan berikutnya masalah yang keenam, karena ada sekitar 21 masalah yang disebutkan sama Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau. Nanti mudah-mudahan kita bisa bahas secara ringkas sampai selesai, tergambar kita, oh alam kubur itu kayak apa sih, tergambar nanti itu. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.